Selamat datang di Jam Film. Bagaimana jadinya jika seseorang yang sudah lama meninggalkan dunia masa lalunya sebagai seorang yang sangat berbahaya dan mematikan kembali dibangunkan dari tidur panjangnya demi untuk melindungi orang yang paling berharga hanya dengan seorang diri. Orang ini akan menghabisi semuanya, siapapun yang menghalanginya. Inilah The Man From Nowhere. Jadi tidak perlu banyak bacot di awal, mari saya putarkan intronya. Hello, sir. Cerita ini diawali di sebuah malam di mana kita diperkenalkan dengan kelompok kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Kim Ji-gon yang mendapat info dari informannya bahwa akan terjadi sebuah transaksi jual beli narkoba di dalam klub malam tersebut. Sehingga Kapten Ji-gon berencana untuk menangkap mereka malam itu juga. One. The big guy. But we'll let the kid go on hunt. Namun sayang, tanpa disadari bahwa ada penyusupan di transaksi tersebut, di mana barang haram yang ada di tas pria kurus itu telah diambil oleh seorang wanita. The bear is leaving the cave. Sedangkan di depan, polisi mulai menyergap dan menyerang orang bertubuh besar tersebut. Stay there! Hey, tons of fun! Don't worry, we got plenty of food down at this. Meskipun pria besar itu berhasil ditumbangkan, namun percuma saja bahwa polisi tidak menemukan barang buktinya dan tidak bisa menangkap pria besar tersebut. Karena yang sudah kita ketahui di awal bahwa narkoba itu telah dicuri oleh seorang wanita. Dan wanita itu ternyata tidak sendirian. Lanjut, di keesokan harinya kita diperkenalkan dengan pemuda biasa saja yang bernama Chan Tae-sik dan juga tetangga sebelah rumahnya yang mempunyai putri manis bernama Somi. Chang Tae-sik sebagai seorang yang punya toko penggadaian barang, hidupnya cukup sederhana dan biasa-biasa saja. Dan meskipun Tae-sik ini nampak dingin sekali, sebenarnya dia sangat baik dan sangat akrab dengan Somi. Hingga datanglah ibunya yang marah-marah mencarinya, melarang Somi untuk dekat dengan Tae-sik. Karena Tae-sik ini yang selalu digosipkan bahwa ia adalah seorang mantan gangster. Dan yang lebih penting di sini, wanita yang mencuri narkoba di klub malam itu adalah ibunya Somi, yang juga sebagai penari di klub malam tersebut. Kid, I'll kill you if you fuck with children. I'll cut. Lalu kita dibawa ke markas mafia yang bernama Myung dan ia juga tengah melampiaskan kemarahannya ke seseorang bandar narkoba yang bekerja di bawahnya yang bernama Mansik yang sudah menghilangkan sampel heroin di klub malam itu. Sehingga Mansik diberi waktu 3 hari untuk menemukan sampel heroin tersebut. Lanjut di malam harinya kita diperlihatkan ibu Somi memang the real of junkie. Sehingga untuk seumuran anak seperti Somi cukup membuat psikisnya rusak. Sehingga ia memutuskan untuk bercerita masalahnya dengan Cha Tae-sik dan menumpang tidur di tempatnya. Right? Di keesokan harinya, disinilah kita sedikit demi sedikit dibukakan tentang latar belakang si Tae ini. Di mana dulunya Tae punya istri yang sangat cantik dan istrinya tersebut kini sudah meninggal. What's the matter with you?
Di pulangnya ia dari makam sang istri, tak sengaja ia melihat Somi yang tengah dicaci maki dan dipukuli oleh seorang ibu-ibu karena Somi ketahuan mau mencuri tas dari anak ibu-ibu tersebut. Somi yang melihat ada Tae di sana, ia pun berpura-pura menjadi anak si Tae di sana. Namun Tae tidak menuruti skenario dari Somi dan langsung pergi dari sana. That really your... Singkat cerita, di malam harinya mereka berdua kembali berpapasan di toko mainan. Di sana, Somi pun mencuri lagi dan langsung pergi. Tae pun berniat untuk membayarkan apa yang diambil oleh Somi. Namun si pemilik toko itu tidak mau uang yang diberikan oleh Tae. Dan sebenarnya beliau sudah tahu kelakuan Somi. Ia sengaja memberikannya dan menjelaskan kepada Tae bahwa Somi adalah anak yang menderita. Dari lahir sudah penuh dengan kekurangan. Setiap hari tidak ada yang mau mengurusnya dan menyarankan Tae untuk sering-sering berpura-pura menjadi ayahnya dan mengajak Somi jalan-jalan. Berkat itulah Tae pun tersadarkan dan langsung berniat untuk meminta maaf kepada Somi. Namun di sana Somi malah menyampaikan isi hatinya. Memang dari dulu sudah tidak ada yang peduli dengannya. Dan meskipun Tae tidak menolongnya, Somi sama sekali tidak akan marah dan tidak benci dengan Tae. Itu sudah hal biasa, karena memang dari dulu Somi sudah tumbuh besar dengan ketidakpedulian. As if thinking about it hurts me. Singkat cerita, di tempat lain kita diperkenalkan oleh Jong-suk, yaitu adik dari Man-sik. Yang di malam itu, Man-sik sudah mendapatkan informasi tentang pelaku yang mencuri barang mereka dan langsung memerintah adiknya untuk mengeksekusi pencuri tersebut, yaitu yang kita tahu bahwa orang yang mereka maksud adalah ibunya Somi. Singkat cerita, di saat Somi pulang, di sanalah ia melihat ibunya disiksa oleh seseorang yang tidak ia kenal. Sedangkan di sisi Tae, rumahnya telah dibobol oleh pasukan Man-sik. Tae tidak tahu apa-apa, namun yang jelas disinilah kita akan diberitahu kemampuan dari si Tae. Can you help us find it? Huh? It got... Di sana mereka ternyata mencari sebuah tas berisi kamera yang digadaikan oleh ibu Somi di tempatnya. Karena tanpa diketahui oleh Tae, di dalam tas itulah heroin itu tersimpan. Dan dikarenakan Tae mendengar tangisan Somi di balik telepon itu, Tae pun menuruti apapun perintah mereka. Mereka pun berhasil mendapatkan apa yang mereka cari dan ketika Tae sadar bahwa mereka tidak melepas Somi, bergegaslah ia langsung mengejar mereka. Namun tetap saja sia-sia. Mister! Help! Mister! Singkat cerita, atas laporan Ramrowan, sang ahli pukul dari Man-sik, bahwa Tae bukanlah orang sembarangan. Man-sik pun punya rencana dengan memanfaatkan Somi sebagai sandranya. Man-sik pun memanfaatkan Tae untuk menjalankan rencananya dan juga akan menjebak Tae juga. Dengan bermodal suara perintah dari balik telepon, Tae terus menuruti arahan dari Jong-suk. Go to the driving range. Be late. Toss the cell when we hang up. Hingga pada akhirnya, Tae diarahkan menuju markas Miyung dan membawakan heroinnya langsung di hadapan Miyung. Yang sontak membuat Miyung marah dan benar saja Man-sik sudah melapor polisi bahwa akan ada sebuah transaksi narkoba di markas Miyung. Sehingga Miyung langsung terkepung di markasnya sendiri dan Tae yang tidak mau melawan ia pun dihajar oleh anak buah Miyung. Tae yang melihat Miyung mau melarikan diri, ia pun tidak akan melepaskan Miyung begitu saja.
Namun sayang, Myung dengan sempoyongan masih bisa kabur dan ketika Tae mau mengejar, di sanalah ia tercengang dan membuat lututnya lemas melihat isi bagasi mobil yang ia bawa. Ya, itu adalah ibunya Somi, tewas dengan sangat mengenaskan dan tubuhnya habis dibedah. Probably took everything that was of value to... Who's that? Langsung saja Kapten Kim dan seluruh tim kepolisian melakukan pemeriksaan kasus tersebut, di mana kornea, ginjal dan jantung dari mayat tersebut ternyata sudah tidak ada. Yang mengartikan bahwa ini bukan lagi hanya perihal kasus perdagangan narkoba, kini sudah masuk ke kasus perdagangan organ tubuh manusia. Sedangkan di sisi Tae, pihak kepolisian tidak menemukan catatan kriminal apapun dari sosok Chang Tae-sik. Bahkan tes urin pun Tae juga dinyatakan negatif. Her heart was still beating when they took her eyes out. Least of your worries. Keep doing the silent treatment and I'll lock your... Excuse me, Detective. Hampir seharian Tae pun tidak berbicara sama sekali ketika pihak kepolisian menginterogasinya, membuat kepolisian kesusahan untuk mengembangkan pemeriksaan mereka. Hingga waktu makan pun tiba dan polisi melepaskan borgol yang Tae kenakan. Dan kita tahulah ya apa yang akan dilakukan oleh Tae. Ya, Tae berhasil kabur dan semua polisi yang ada di sana tumbang. Please don't kill me. Di sisi lain, pria yang diduga pacar ibunya Somi telah ditangkap oleh pasukan Mansik. Yeah, this is it. Sedangkan Somi sendiri dipindah tangan ke poros lain yang diketuai oleh nenek-nenek tua. Dengan tipuan, Somi akan dipertemukan dengan ibunya. Somi dituntun ke sebuah tempat dan dikurung di sana, yang dimana di dalam juga sudah banyak anak-anak kecil seumurannya. Kembali ke kepolisian, Kapten Kim pun memutar ulang rekaman CCTV dan melihat Tae yang dimana hanya membutuhkan waktu 4 menitan untuk menumbangkan semua petugas dan berhasil keluar tanpa ada kejaran sedikit pun. Semakin mereka penasaran dan semakin berusaha untuk mencari file profil siapakah Tae ini sebenarnya. Si pacar ibu Somi pun dibawa ke markas utama Mansik. Ditanyai perihal apa motif perempuan itu mencuri barangnya, siapa yang menyuruhnya, apakah ada musuh baru bagi mereka, dan apakah Tae termasuk orang dari musuh-musuh mereka. Namun si pacar itu tidak bisa memberikan informasi apapun karena dasarnya dia memang tidak tahu apapun. Sehingga Mansik pun sudah bosan dengan jawabannya. Dan Oh, I'm sorry. 2. I'm sorry. 3. Don't kill me. akhirnya tim kepolisian kini telah berhasil menemukan informasi dari semua ini. Di mana jasad dari mayat itu ternyata punya anak dan anaknya tengah diculik. Dan juga informasi mengenai Cha Tae-sik itu sendiri yang mereka dapat dari file informasi dari FBI Amerika Serikat. Yang ternyata Cha Tae-sik adalah agen khusus militer. Terkenal sangat mematikan. Ia pernah menjalankan misi rahasia di tahun 1998 hingga 2006. Pernah juga ditempatkan di perang gerilya. Dan berkat keahliannya, Tae-sik berhasil mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dan di malam itulah, Tae-sik mendatangi tempat yang ia curigai memiliki link tentang perdagangan tubuh manusia. Really? The few soldiers that complete it are never the same again. He's a harvester. Ia pun mendapatkan clue selanjutnya, yaitu sebuah kartu nama dari seseorang yang menjual organ tubuh dalam. Dengan begitu, langsung saja Tae-sik meluncur ke alamat yang tertulis di kartu nama tersebut dan memanfaatkan satu orang untuk berpura-pura melakukan transaksi. Setelah mereka mendapat akses masuk ke klub malam tersebut, langsung saja orang pancingan tersebut melakukan transaksinya, sehingga di sanalah Tae bisa bertemu dengan orang-orang yang menjual organ dalam itu, yaitu orang-orangnya Mansik.
I see. Menyiksa para pelaku dan menanyakan tentang keberadaan Somi dan mencari bos mereka yang bernama Mangsit dan juga Jongsuk. Namun sayang semua itu tidak mudah karena sang ahli kungfu milik Mangsit telah datang dan duel pun tidak terelakkan. Okay. Cukup tangguh, Ramrawan mampu mengimbangi Taisik. Namun sayang bahwa polisi berhasil mengendus pergerakan Tai sehingga kelompok Mangsit melarikan diri dan kembali meninggalkan satu telepon genggam untuk Taisik. Luka tembak yang diterima Taisik sangat parah dan cukup beruntung ketika ia menepi, ia ditemukan oleh seorang pekerja pengangkut sampah dan menolongnya, mengobati Taisik dan mengeluarkan peluru yang tersarang di perutnya. Di dalam pingsannya itu, disinilah ia bermimpi kembali di sebuah kejadian kelam. Di sini kita baru diperlihatkan dengan jelas masa lalu dari jagoan kita ini, di mana di suatu hari itu istrinya memberikan sebuah kabar bahagia di mana sang istri telah hamil anak pertama. Kebahagiaannya sangat tak terhingga. Lalu pada suatu hari, Tai mampir ke sebuah toko bayi dan membeli sepatu kecil untuk calon buah hatinya nanti. Sedangkan istrinya menunggunya di mobil. Namun sebagaimana mestinya seorang agen rahasia, cukup wajar ia memiliki musuh di mana-mana. Dan di hari itu secara tak sadar ia diburu oleh seseorang. Ia mendapati telepon dari nomor yang tidak ia kenal dan ketika ia berjalan keluar untuk menuju ke mobil di mana istrinya berada, ya Tuhan, sangat pahit sekali kisah hidup jagoan kita satu ini teman-teman. Don't move. There's a lot of blood to drink. Beberapa hari kemudian ia sadar dan selama masa recovery, si penolong itu tidak banyak tanya tentang Taisik. Cukup dewasa dan baik hati. Lalu di sanalah Tai bersumpah akan membawa Somi kembali. Meminta tolong sekali lagi kepada orang yang menolongnya untuk mencarikannya sebuah senjata untuk menunjang aksi-aksinya. Dan di sanalah Tai mulai bergerak. Sebagai seorang mantan agent, tidak sulit ia untuk meroadmap pergerakannya secara mandiri. Singkat cerita, dibawalah kita ke tempat Somi berada, yang sebenarnya kelompok Mangsit menangkap anak-anak kecil gelandangan untuk menjadikan mereka sebagai kurir narkoba. Hingga seiring berjalannya umur mereka sampai ke usia menuju remaja, barulah mereka akan membunuh anak-anak itu untuk dibedah dan diambil organ dalamnya. Seperti satu anak yang akan berpisah di malam itu. Dengan tipu muslihat, anak itu akan diajak ke sebuah tempat untuk menuju ke lokasi pembedahan. Di sana Somi menjadi anak yang baik. Ia masih percaya bahwa jika ia melakukan tugasnya dengan benar dan menjadi anak yang baik, ia akan segera dipertemukan oleh ibunya yang sebenarnya ibunya sudah meninggal. Bebarengan dengan polisi yang juga mendapatkan informasi serupa, di mana para anak-anak dijadikan kurir narkoba oleh kelompok Mangsit. Namun Tai sudah satu langkah lebih maju daripada pihak kepolisian, di mana di hari itu Tai sudah memututi satu kurir yang sedang beroperasi di hari itu. Dan sebenarnya ia juga berpesan dengan Somi
namun mereka saling tidak menyadari satu sama lain. Hingga hari sudah malam, di sanalah Tai berhasil menemukan satu gedung tua kosong yang mencurigakan. Masuklah Tai ke gedung tersebut dengan suasana yang gelap. Ia menemukan sebuah lorong dan ketika ia masuk ke lorong tersebut, di sanalah ia menemukan sebuah ruangan pusat produksi narkoba yang dimiliki oleh Mansik. Dan lebih kejinya lagi, mereka juga memperkejakan para anak-anak di ruangan tersebut tanpa menggunakan masker. Di sana juga ada Jong-suk yang sebagai mandor mereka. Hingga ada satu anak yang pingsan dan langsung disingkirkan dan dibawa ke sebuah tempat. Di sanalah Tai terus mengikutinya hingga ia sampai ke sebuah ruangan bedah. Dan di lemari itu menyimpan mayat-mayat yang baru saja mereka ambil organnya. Salah satunya anak yang dari kelompok Somi kemarin. Hingga Tai pun berhasil menemukan ruangan para anak-anak yang dikurung. Dan ia pun menyabotase handphone Jong-suk dan langsung menghubungi Mansik, menyuruhnya untuk segera membebaskan Somi. Jika tidak, ia akan menerima akibatnya. To me. How'd you get over there? Namun Mansik justru semakin marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Somi untuk dicongkel matanya. Di tempat Tai berada, Jong-suk diikat di ruangan tersebut dan tanpa banyak intro, Tai akan meledakkan tempat ini bersama dengan Jong-suk yang ada di dalamnya. Sebelum itu, Tai menghubungi pihak polisi tanpa berbicara apapun. Ia hanya bertujuan agar pihak polisi tahu lokasi ini dan mengevakuasi anak-anak yang terselamatkan. Dan Say something, you fucking asshole, motherfucker! Dan benar saja, Somi dibawa Ramrowan ke sebuah mobil ambulans yang di dalam itu sudah ada tukang bedah. Sungguh sangat tragis, Somi secara gamblang di sana diberitahu bahwa ibunya sudah meninggal dan organ dalam tubuhnya sudah dijual. Membuatnya kecewa dan menangis kepada Ramrowan yang selama ini membohonginya, yang mengatakan bahwa ibunya masih hidup. She's not really dead. Please take it back. I want to see my mom. Right? She's still alive. Kembali ke pihak kepolisian yang telah berhasil menemukan markas si nenek tua dan menangkap semua orang yang ada di sana. Termasuk si nenek tua itu yang ternyata memiliki histori kriminalitas yang luar biasa jahatnya. Bebarengan dengan proses di mana mata Somi akan dicongkel di malam itu juga. Kembali ke Tai yang akhirnya ia berhasil menemukan markas utama Mansik. Datang sendirian ke sana tanpa ada rasa gentar sedikit pun di hatinya. Menanyakan di mana Somi berada. Yang malah dibalas Mansik dengan sebuah botol berisikan 2 bola mata yang digelindingkan ke arah Tai. Dengan melihat hal itu, Tai menangis. Tidak menyangka ia gagal menyelamatkan Somi. Dengan begitu, tidak ada hal lain yang terfikirkan di kepala Tai selain menghancurkan dan membantai Mansik berserta anak-anak buahnya. Dan mari kita lihat iblis yang kembali dibangunkan dari tidurnya. Kill you! Fucker!
Ia kembali bermaksud untuk memungut botol berisikan mata tersebut, namun sayang botol itu malah dihancurkan oleh Ramrowan, yang otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari Somi, membuat kemarahan Tai kembali memuncak. Dan mari kita lihat duel di antara mereka. Meskipun Ramrowan jago dalam kungfu, namun ia tetap tidak bisa menandingi kehebatan Tai. Dan kini tugas selanjutnya ia harus menangkap Mansik. Mansik yang hampir kabur pun segera dihentikan oleh Tai. Dengan bidikan yang jitu, ia berhasil membuat Mansik berserta mobilnya tersungkur. Mansik yang sangat ketakutan pun langsung menghubungi polisi dan melapor bahwa ada pembunuhan di tempatnya. Namun itu semua tidak akan mengurungkan niat Tai untuk membantai Mansik. Di sana Mansik sempat sombong karena kaca mobilnya adalah kaca anti peluru. Namun orang sekelas Tai biasa saja mendengar hal itu. Tai pun membidik terus-menerus titik yang sama di kaca mobil Mansik hingga pelurunya itu berhasil menembus tengkorak Mansik saat itu juga. Setelah semuanya selesai dan gagalnya ia menyelamatkan Somi, Tai pun sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi. Ia sudah mengokang pistolnya dan siap untuk meledakkan kepalanya. Namun dengan lirih, ia mendengar suara Somi memanggil namanya. Dan ya, ternyata benar itu adalah Somi. Dengan mengejutkan, Somi tidak menyangka ada orang yang datang untuk menolongnya. Anak yang bertumbuh selayaknya anak yang dibuang. Tidak ada yang peduli dengannya. Tidak ada yang sayang kepadanya. Ternyata ada seseorang yang bernama Cha Tai-sik, tetangga baiknya, rela bersimbah darah demi menolongnya. Sehingga Somi pun memeluk erat pahlawan yang ia miliki. Dan memang benar adanya bahwa Ramrowan lah yang menyelamatkan Somi. Meskipun ia adalah seorang kriminal, tapi dengan bertemunya dengan Somi, ia punya idealismenya tersendiri. Dan mata yang tercongkel di dalam botol itu adalah mata si tukang bedah. See his 500th victim. Semua tempat sudah diamankan oleh kepolisian. Tai tidak lagi melawan. Ia menyerahkan diri ke kepolisian karena sudah membunuh banyak orang. Somi tertidur pulas di pangkuan Tai-sik. Dan sebelum sampai ke kantor polisi, Tai meminta Kapten Kim untuk mengantarnya ke suatu tempat terlebih dahulu. Dan ternyata Tai menuju ke toko mainan yang dimiliki oleh Pak Tua kapan hari lalu. Membuat kakek itu kaget setengah mati. Di depan tokonya, kenapa banyak sekali polisi? Di sana Tai-sik membelikan Somi satu tas penuh berisi mainan. Lalu Tai meminta maaf tentang waktu itu yang ia berpura-pura tidak mengenal Somi ketika Somi butuh bantuan. Ia sangat menyesalinya. Dan sebelum ia akan dibawa ke penjara, ia meminta satu pelukan hangat satu kali lagi untuk diberikannya kepada Somi. Karena jikalau anak Tai masih hidup, mungkin juga akan seumuran dengan Somi. Mereka berpelukan layaknya ayah dan anaknya. Dan film pun tamat. Akhirnya yang membuat hati saya tersayat-sayat, sangat mengharukan. Baiklah, cukup sekian dari Jam Film dan sampai jumpa di video selanjutnya.